Selasa 1 Juli pukul 10 malam di Kompas TV. Pelajaran dari Gunung Rinjani. Seorang warga Brazil meninggal di Gunung Rinjani. Kasusnya menjadi pelajaran bagi pemerintah, pengelola wisata petualangan, dan pendaki gunung. Harian Kompas, kompas.id memberitakan meninggalnya Juliana de Souza Pereira Marins, 27 tahun. Seorang profesional periklanan dan kehumasan dari Rio de Janeiro, Brazil, saat mendaki Gunung Rinjani di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB. Mulai Jumat 20 Juni 2025, Juliana mendaki bersama 5 pendaki lain yang berbeda kewarganegaraan. Mereka mendaki dari Sembalun. Juliana, yang juga seorang pemengaruh perjalanan itu, terjatuh saat mendaki menuju puncak di Cemara Nunggal, Sabtu 21 Juni pukul 4 WITA. Juliana terperosok ke dalam jurang arah Danau Segara Anak. Tim SAR terpadu mengevakuasi jenazah Juliana dari jurang Danau Segara Anak Rabu 25 Juni siang. Jenazah ditandu menuju Sembalun, titik awal pendakiannya. Dari Sembalun, jenazah diterbangkan ke Rumah Sakit Bayangkara Mataram Polda NTB. Sejak kabar kecelakaannya tersebar di media massa dan media sosial, warganet kedua negara, Brazil dan Indonesia, saling berkomentar atas proses evakuasi yang berlangsung dramatis itu. Warganet Brazil mempersoalkan proses evakuasi yang mereka nilai lamban. Warganet Indonesia membalasnya dengan menjelaskan evakuasi yang tidak mudah. Pemerintah Brazil melalui pernyataan Kementerian Luar Negeri langsung berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia untuk mengevakuasi Juliana. Kepala Basarnas Muhammad Safi'i merespons cepat. Namun, operasi SAR terkendala medan ekstrim dan cuaca tak menentu yang turut membahayakan keselamatan jiwa tim. Penyebab kematian Juliana menjadi lebih jelas setelah otopsi dilakukan di RSUD Bali Mandara di Denpasar, Bali, Kamis 26 Juni. Dokter forensik RSUD Bali Mandara, Ida Bagus Putu Alit menyebutkan, penyebab kematian Juliana adalah kerusakan organ-organ dalam dan pendarahan akibat luka-luka setelah terjatuh. Tim memprediksi setelah terluka, Juliana meninggal paling lama 20 menit. Kita mengapresiasi langkah Basarnas untuk mengevakuasi Juliana dan kecepatan penyampaian hasil otopsi sebelum jenazah diterbangkan ke negaranya. Hal itu untuk menghentikan spekulasi di media sosial. Namun, dari kasus ini kita sama-sama belajar bagaimana mengelola destinasi wisata petualangan dengan risiko tinggi seperti Gunung Rinjani, baik bagi pemerintah, pengelola destinasi wisata, maupun kesiapan para pendaki gunung. Hal itu penting karena kecelakaan yang menimpa Juliana bukan yang pertama. Pada periode 2017 hingga 2024 tercatat kematian 9 orang. Sebelum Juliana, pada 3 Mei 2025, pendaki asal Malaysia Reni bin Abdul Ghani, 57 tahun, meninggal di jalur pendakian Torean di Gunung Rinjani. Kita memegang janji Kementerian Pariwisata untuk berkoordinasi dengan pengelola Taman Nasional Gunung Rinjani, menjamin keselamatan dan keamanan pengunjung. Kita masuk di segmen untuk mengulas harian Kompas yang terbit hari ini, saudara, di hari Selasa 1 Juli 2025 bersama saya Nanda Aprilia. Kita akan lihat halaman buka harian Kompas hari ini, ada judul besar di sini mengenai literasi butuh gerakan bersama. Literasi tidak hanya tentang membaca dan menulis saja, tetapi juga tentang memahami, menyaring, dan juga berpikir kritis. Ini gerakan bersama, saudara, untuk terus menyalakan pengetahuan di tengah ketidakpastian
Seluruh elemen masyarakat bertanggung jawab membangun literasi di masyarakat, terlebih saat ini banyak teknologi baru yang bisa dengan mudah digunakan untuk membuat berita bohong dan informasi palsu. Kita ke foto berita yang ditampilkan di halaman muka hari ini, saudara. Di foto berita kali ini ada dua penyanyi lintas generasi, Krisdayanti dan juga Lyodra. Penampilan Krisdayanti dan juga Lyodra ini membawakan lagu Cinta Indonesia pada acara Gala Literasi Nusantara dalam rangkaian HUT ke-60 Harian Kompas di Jakarta pada Senin 30 Juni 2025. Konser kecil untuk isu besar, saudara. Kita akan bergeser ke judul juga dibahas di sini dalam rangkaian HUT ke-60. Dari judul ini menampilkan informasi bahwa sebanyak 20 penyanyi lintas generasi tampil dalam acara konser Kubikel Kompas dalam rangkaian perayaan HUT ke-60 Kompas di Menara Kompas pada Senin 30 Juni 2025. Pertunjukan hangat yang berlangsung di sela meja kerja redaksi itu mengantarkan kebahagiaan, bukan cuma tercetus pesan tentang pengurusan hak royalti. Nah, kita ke informasi lainnya juga yang dibahas di Harian Kompas di sisi sebelah kiri terkait dengan pameran jurnalistik disrupsi digital menjadi momentum. Media massa yang mencatat setiap peristiwa sangat berperan krusial dalam memajukan kebudayaan. Disrupsi digital seharusnya bukan menjadi permasalahan, melainkan momentum agar media lebih kuat mengarustamakan nilai-nilai kebudayaan. Hal tersebut mengemukakan dalam pameran jurnalistik mewarisi masa lalu membentuk masa depan yang digelar di Bentara Budaya Jakarta Palmerah Jakarta pada Senin 30 Juni 2025. Pameran foto dan grafis ini masih dalam rangkaian perayaan HUT ke-60 Harian Kompas yang bertema mencerahkan Indonesia. Dari sini kita akan bergeser ke sisi paling bawah, saudara. Ada informasi paket deregulasi. Pemerintah longgarkan impor 10 komoditas. Pemerintah merilis paket deregulasi tahap pertama untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Melalui paket ini, pemerintah melonggarkan kebijakan impor 10 komoditas dan juga mempermudah perizinan usaha waralaba di dalam negeri. Dan saudara, untuk informasi lebih lengkapnya Anda bisa membaca Harian Kompas hari ini dan juga bisa mengaksesnya melalui kompas.id. Saudara, saatnya kita simak situasi arus lalu lintas dari beberapa lokasi di Indonesia bersama petugas NTMC Polri Brigadir Cici. Selamat pagi Brigadir Cici, silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Nanda dan selamat pagi saudara. Mari kita update informasi arus lalu lintas. Dan yang pertama saya akan mengajak saudara untuk melihat dari sekitaran kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Saudara, pagi ini kondisi arus lalu lintas terpantau dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Selipi dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat untuk kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Semanggi menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang dan sebaliknya juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Mulai terlihat adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan yang bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Selanjutnya saudara, kita akan beralih ke sekitaran kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan masuk menuju ke arah Pekayon, Kalimalang, dan Jalan Ahmad Yani hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Sedangkan untuk kendaraan-kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, dan juga yang akan keluar menuju ke gerbang tol Bekasi Barat hingga saat ini pun juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan pada umumnya terjadi di sekitaran kawasan ini dikarenakan adanya antrian traffic light, namun selepasnya kendaraan masih menempuh kecepatan yang cukup normal. Selanjutnya kita akan beralih ke kawasan Simpang Jomin Cikampek.
Arus lalu lintas saudara dari arah Cirebon yang akan menuju ke arah Purwakarta dan Cikampek terlihat hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Selain didominasi oleh kendaraan pribadi, terpantau juga bahwa kendaraan-kendaraan angkutan barang ataupun kendaraan sumbu 3 mulai melintas di kawasan ini. Sedangkan dari arah Karawang ataupun arah Jakarta yang nantinya akan menuju ke arah Cirebon juga hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan sumbu 3 ke atas ataupun angkutan barang, untuk tidak membawa muatan melebihi kapasitas yang telah ditentukan demi menjaga kenyamanan dan keamanan bersama saat berkendara. Terakhir saudara, kita akan beralih ke sekitaran kawasan Simpang Kartusuro, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi hari ini dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Jogja hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan dari arah Sukoharjo. Dan untuk kendaraan-kendaraan dari arah Solo yang akan menuju ke arah Boyolali ataupun ke arah Semarang juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dihimbau bagi para pengendara untuk tetap bersabar menunggu antrian traffic light tetap pada jalur dan lajur yang benar. Saudara, perlu kami informasikan juga, khususnya bagi para pengendara di wilayah Ibu Kota Jakarta, bahwa dalam rangka HUT Bayangkara ke-79 hari ini 1 Juli 2025, kami himbau kepada pengendara untuk menghindari beberapa ruas jalan yang berpotensi mengalami kepadatan dikarenakan adanya pengalihan arus lalu lintas yang sudah dimulai dari pukul 5 pagi tadi sampai dengan malam hari nanti. Di mana antara lain dari Jalan Sudirman menuju Jalan Tamrin, dari Jalan Tomang sampai dengan Harmoni, Jalan Juanda sampai Veteran, Lapangan Banteng, Tugu Tani, Jalan Gunung Sahari, Jalan Benyamin Sueb, dan ruas jalan yang mengelilingi kawasan Monas dikarenakan memang sedang dilaksanakannya upacara HUT Bayangkara ke-79 dan adanya beberapa acara lainnya. Untuk itu kami himbau bagi para pengendara agar mengikuti petunjuk dan arahan dari rekan-rekan kami yang bertugas di lapangan. Kami selalu siap melayani masyarakat dan Polri presisi. Untuk saudara yang ingin mengupdate terus informasi-informasi terkait arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Saudara dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Demikian Anda yang dapat kami bagikan dari studio NTMC Polri bersama saya Brigadir Cici dan silakan kembali ke Anda di studio. Selamat Hari Bayangkara. Terima kasih atas laporan Anda Brigadir Cici. Selamat bertugas kembali. Kami akan kembali dengan informasi terkait kasus suap Dinas PUPR Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyatakan siap jika dipanggil KPK. Viva hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wingsuit. Mengejar target realisasi 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman